Oke, selamat malam Bu Yuyun. Kami dari kelompok 4 Financial Management yang beranggotakan saya sendiri, Kerin, ada Jenny, Naila, dan Niki akan mempresentasikan jurnal dividen yang berjudul Impact of Dividend Payout and Corporate Social Responsibility on Firm Value. Pendahuluan. Jadi penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan dividen dan pelaporan CSR terhadap nilai perusahaan di negara berkembang seperti India. Jadi di dalam lingkungan bisnis yang ditandai dengan tata kelola perusahaan yang lemah dan kepemilikan yang terkonsentrasi, investor menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang transparan. Jadi karena itu perusahaan cenderung menggunakan strategi komunikasi seperti pembayaran dividen dan pengungkapan CSR untuk membangun kepercayaan pasar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan menggunakan strategi komunikasi seperti kebijakan pembayaran dividen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menunjukkan kredibilitas dan komitmen jangka panjang kepada pemegang saham. Kedua strategi ini diyakini mampu mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dividen dan CSR berfungsi sebagai sinyal yang saling melengkapi atau saling menggantikan dalam bentuk nilai perusahaan, serta mengevaluasi sejauh mana kepemilikan institusional berperan dalam memperkuat hubungan antara strategi tersebut dan peningkatan nilai perusahaan. Dengan menggunakan data dari 115 perusahaan publik di India selama periode 2009 sampai 2012, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur mengenai teori sinyal dan tata kelola perusahaan di pasar negara berkembang. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dan juga pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka atau literature review, yang dimana dividen dan pengungkapan CSR ini digunakan oleh manajer sebagai sinyal kepada investornya mengenai prospek di masa depan perusahaan. CSR ini dipandang sebagai sinyal etika perusahaan dan tanggung jawab sosialnya, terutama di pasar negara berkembang dengan kelemahan institusional seperti India. Selanjutnya itu teori keagenan atau agensi teori. Nah, di perusahaan keluarga biasanya konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas ini membuat kebijakan dividen dan juga CSR menjadi alat untuk mengurangi masalah keagenan. Selanjutnya itu pembayaran dividen tinggi dapat mengurangi kas bebas sehingga mengontrol potensi penyalahgunaan dana oleh manajer. Kepemilikan dan tata kelolanya itu tingkat kepemilikan orang dalam dan institusional ini memengaruhi kebijakan dividen dan juga CSR. Nah, investor institusional biasanya cenderung menghargai transparansi dan juga konsistensi dalam dividen serta CSR yang kredibel. Nah, studi sebelumnya itu meneliti pengaruh CSR atau dividen secara terpisah terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitiannya ini menguji keduanya secara simultan dan juga interaktif. Pengembangan hipotesis selanjutnya itu pengembangan hipotesis. Nah, penelitian ini itu mengajukan 6 hipotesis utama berdasarkan kerangka teori dan juga konteks institusional India. H1 itu terdapat hubungan non-linier antara tingkat kepemilikan orang dalam dan nilai perusahaan atau efek penyelarasan versus keterikatan. Selanjutnya H2, rasio pembayaran dividen berkorelasi positif dengan nilai perusahaan. Selanjutnya H3 itu tingkat pengungkapan CSR sukarela berkorelasi positif dengan nilai perusahaan. Selanjutnya H4, terdapat interaksi positif antara dividen dan juga CSR sukarela dalam memengaruhi nilai perusahaan. Nah, selanjutnya itu H5, tingkat kepemilikan institusional berkorelasi positif dengan nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu H6, kepemilikan institusional memperkuat efek interaksi antara dividen dan CSR terhadap nilai perusahaan. Oke, next. Selanjutnya adalah metodologi penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi panel data untuk mengkaji hubungan antara kebijakan pembayaran dividen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap nilai perusahaan di India. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Bombay, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Bombay Stock Exchange atau BSE, dengan tujuan mengidentifikasi sejauh mana kedua variabel tersebut memengaruhi nilai perusahaan, serta bagaimana kepemilikan internal dan institusional berperan dalam memperkuat atau memoderasi hubungan tersebut. Next. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang merupakan entitas paling aktif di perdagangan di Bursa Saham Bombay. Namun, tidak seluruh perusahaan tersebut digunakan sebagai sampel. Berdasarkan kriteria tertentu, peneliti akhirnya memilih sekitar 115 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel akhir. Kriteria inklusi yang digunakan mencakup perusahaan yang memiliki data lengkap tentang pembayaran dividen dan penggunaan CSR selama periode penelitian, yakni dari tahun 2009 hingga 2012. Sementara itu, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan dari sektor perbankan dikeluarkan dari sampel. Selain itu, perusahaan yang mengalami ekuitas dan laba negatif pada periode sebelum penelitian, khususnya pada tahun 2007 hingga 2008, juga tidak dimasukkan ke dalam analisis. Next. Seluruh perusahaan dalam sampel tersebut diamati selama 4 tahun, sehingga total observasi penelitian ini mencapai 460 firm years. Dari 115 perusahaan yang dianalisis, terdapat 103 perusahaan yang tercatat membayar dividen setidaknya 1 kali selama periode pengamatan. Sebaliknya, 12 perusahaan lainnya tidak membagikan dividen sama sekali selama tahun-tahun tersebut. Perusahaan-perusahaan dalam sampel ini tersebar dalam 19 sektor industri yang berbeda, dengan 2 sektor terbanyak adalah sektor bioteknologi dan farmasi yang terdiri dari 15 perusahaan, serta sektor keuangan khusus dan asuransi yang mencakup 12 perusahaan. Next. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder. Sumber data utama adalah Prowess Database edisi 2013 yang menyediakan informasi lengkap terkait laporan keuangan, struktur kepemilikan, dan indikator kinerja perusahaan. Untuk data pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, peneliti menggunakan skor ESG atau Environmental, Social, dan Governance yang tersedia dalam Bloomberg Database. Di samping itu, laporan tahunan perusahaan juga digunakan sebagai pelengkap untuk data yang tidak tercakup dalam basis data utama. Next. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa variabel penting yang dimana variabel dependen dalam penelitian adalah Tobin skew yang digunakan sebagai proksi nilai perusahaan. Rasio ini mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan dan dinilai relevan untuk mengukur reaksi pasar terhadap kebijakan perusahaan. Variabel independen utama yang digunakan adalah rasio dividen terhadap laba bersih atau DIF_NI dan skor ESG atau ESG_score sebagai proksi dari tingkat pengungkapan CSR. Penelitian ini juga mempertimbangkan 2 variabel independen tambahan, yaitu tingkat kepemilikan orang dalam atau promotor perusahaan atau ins_own, dan juga tingkat kepemilikan institusional atau INST_own. Untuk menangkap kemungkinan hubungan nonlinear antara kepemilikan orang dalam dan nilai perusahaan, digunakan juga kuadrat dari nilai kepemilikan orang dalam, atau disingkat INS_own pangkat 2. Next. Selain itu, terdapat sejumlah variabel kontrol yang digunakan dalam model, antara lain ukuran perubahan atau size, leverage atau LEV, profitabilitas atau ROI, rasio retained earnings terhadap ekuitas atau rate_earn, dan risiko perusahaan atau risk, yang diukur menggunakan Cobeta dari Prowess Database. Semua variabel ini dipertimbangkan agar hasil regresi tidak bias dan dapat merefleksikan hubungan yang sebenarnya antara variabel utama dan nilai perusahaan. Next. Analisis data dilakukan menggunakan regresi panel data. Model ini dipilih karena mampu menggabungkan data time series dan cross-section yang memungkinkan pengendalian terhadap heterogenitas yang tidak teramati antar perusahaan dan antar tahun.
Penelitian ini menerapkan model fixed effect baik pada tingkat perusahaan maupun tahun untuk mengatasi bias yang disebabkan oleh variabel-variabel laten yang konstan dalam waktu tetapi berbeda antar perusahaan atau antar tahun. Uji multikolinearitas yang dilakukan menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan karena seluruh nilai VIF berada di bawah angka 10. Next, 3 model utama dibangun dalam analisis ini. Model pertama menganalisis hubungan langsung antara variabel-variabel independen dan nilai perusahaan. Model kedua menambahkan interaksi antara variabel dividen dan CSR DIF_NI dikali ESG_score untuk menguji apakah pengaruh keduanya terhadap nilai perusahaan bersifat saling melengkapi atau justru bersifat substitusi. Selanjutnya, model ketiga memperkenalkan interaksi 3 arah antara dividen, CSR, dan kepemilikan institusional yang dimana ditulis dengan DIF_NI dikali ESG_score dikali INST_own guna menilai peran moderasi dari investor institusional dalam memperkuat pengaruh sinergis antara kebijakan dividen dan penggunaan CSR terhadap nilai perusahaan. Untuk memastikan kekuatan dan ketahanan dari hasil temuan, penelitian ini juga melakukan serangkaian robustness test. Salah satunya adalah pengujian terhadap interaksi tambahan seperti pengaruh kepemilikan keluarga dan stabilitas pembayaran dividen atau smooth versus non-smooth dividen. Peneliti ini juga menguji kausalitas terbaik atau reserve causality dengan menggunakan pendekatan Arellano-Bond Dynamic Panel Estimation yang menunjukkan bahwa arah hubungan berasal dari kebijakan dividen dan CSR menuju nilai perusahaan, bukan sebaliknya. Selain itu, komponen ESG juga diuji secara terpisah, baik itu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun tidak ditemukan efek signifikan ketika variabel ESG dipecah menjadi komponen individual. Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang dengan baik dan ditopang oleh sumber data yang kredibel, desain model yang komprehensif, serta pengujian statistik yang ketat, sehingga menghasilkan temuan yang relevan dalam konteks perusahaan-perusahaan di pasar berkembang seperti India. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu hubungan kepemilikan internal bersifat non-linear dan mendukung alignment efek di mana kepemilikan oleh orang dalam dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penyelarasan kepentingan, di mana sehingga penulis hipotesis 1 H1 didukung. Yang kedua, penulis menemukan pembayaran dividen yang tinggi dihargai oleh pasar karena berfungsi sebagai sinyal kepercayaan manajemen terhadap kinerja masa depan, sehingga hipotesis H2 didukung. Yang ketiga, CSR tidak menunjukkan dampak langsung terhadap nilai perusahaan, manfaat CSR dianggap bersifat jangka panjang, sehingga hipotesis H3 tidak didukung. Yang keempat, penulis menemukan kombinasi CSR dan dividen memberi dampak positif signifikan, menunjukkan bahwa CSR efektif bila disertai pembayaran dividen, di mana hipotesis H4 didukung. Terus yang kelima, investor institusional berperan positif dalam meningkatkan nilai perusahaan, terutama pada perusahaan yang membayar dividen dan melakukan CSR, sehingga hipotesis H5 didukung. Keenam, penulis menemukan interaksi antara CSR, dividen, dan kepemilikan berpengaruh positif signifikan. Institusi hanya menghargai CSR jika disertai dengan dividen yang kuat, menjadikannya sinyal reputasi penting di pasar India, sehingga hipotesis H6 didukung. Yang terakhir, kesimpulan. Dividen dan CSR bekerja sama sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menaikkan nilai perusahaan di negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan tanggung jawab soal perusahaan CSR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keduanya berperan sebagai sinyal yang saling melengkapi dalam membangun kepercayaan investor. Selain itu, kepemilikan institusional terbukti memperkuat hubungan antara strategi tersebut dan peningkatan nilai perusahaan, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti India. Boleh next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Pasti.